Kemudian adab dari tadi tasailing yang pertama dimulai Khamis sore. Kedua, puasalah di hari Jumat tapi bersamaan dengan tadi yang pertama. Yang kedua, mandi. Jadi kesunatan mandi pas hari Jumat yaitu subuh. Kalau tidak bisa mandi dengan tayamum. Karena ketika kesunatan yang sempurna tidak bisa ya mengambil yang bawahnya. Dan ini yang kedua. Yang ketiga, summa tazayyan bisyabil bait. Berhiaslah dengan pakaian putih. Salat itu memang sebaiknya dengan menggunakan pakaian putih. Jumatan menggunakan pakaian putih. Nah, kadang-kadang saat ini malah sholat bagi ibu-ibu niku wong wis enak-enak zaman dulu sampai sekarang nggak berubah dengan rupuh pakaian putih dan ini diganti ono hijau, ono biru, bahkan diganti dengan yang bordilan berkembang dan sebagainya. Itu makruh. Jangan milih yang gaya. Jangan dirubah tradisi yang sangat cocok dengan syariat mulai zaman dulu itu putih, jangan dirubah. Gak usah dirubah hitam, ya gak usah dirubah dengan berwarna. Nah, pabrik itu memang bikin sensasi, bukan berbicara soal sunat dan tidaknya, tapi bagaimana konsumen bisa senang. Hanya bisa bagaimana bisa senangkan konsumen. Mereka targetnya di dalam pedagang itu larisnya, bukan cocoknya. Nah, kadang-kadang saya pernah mengatakan bahwa sholat bagi wanita dengan ruku pedotan tapi gak kelamben atau bajuan yang kausan saja itu tidak sah terus Syafi'i. Kenapa? Karena kemarin sudah saya katakan aurat itu harus tertutup dari samping kanan, kiri, atas. Kalau wanita bawah niku ada yang mengatakan wajib. Yang dimaksudkan bawah itu adalah akhir aurat, sehingga kalau lihat dari samping itu sama dengan bawah. Walaupun dari bawah kalau masih belum akhir aurat diarani samping. Nah, wanita itu pakai rokok pedotan itu pakai di takbir itu tangannya itu kelihatan. Itu tidak sah secara Syafi'i, itu aurat. Walaupun dari bawah dan depan aja kelihatan kok. Nah, terus protes, kalau tidak boleh kenapa pabriknya dibiarkan dulu? Ngurusi pabrik. Urusannya pabrik itu perizinannya tidak kepada kiai, perizinannya kepada pemerintah. Sedangkan pabrik mendesain semacam itu ya untuk mendapatkan omset yang lebih banyak kalau disukai oleh masyarakat. Ya masyarakatnya sendiri yang milih gitu loh ya. Ini diantaranya. Jadi berhias dengan baju putih niku bagus-bagusnya baju fi kulli zaman. Kalau memang tidak ada uzur, kalau ada uzur waktu Jumat, waktu hujan, waktu beletok, itu kalau nanti menggunakan putih akan terjadi kotor, ya tidak usah menggunakan yang putih. Kenapa kok putih? Fa innaha ahabbu syiyab ilallahi ta'ala. Karena putih itu merupakan pakaian yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Malaikat itu pakaiannya juga putih-putih. Kedua, karena ada hadis Rasulullah
ilbasu min siyabikumul bayat fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Berpakaianlah dengan pakaian putih, karena pakaian putih merupakan baik-baiknya pakaian. Dan bungkuslah mayit dengan kafan putih. Itu sunat. Lah andai kata mayit dibungkus dengan pakaian hitam, boleh-boleh saja. Apa tidak lebih menakutkan? Dibungkus dengan pakaian hijau, enggak apa-apa. Malah sekianku di sekarang ini malah kebanyakan dibungkus dengan pakaian oren. Lalu kantong jenazah itu kan oren. Suruh itu langsung dikubur pisan dengan ini, Masya Allah. Nah, kenapa kok oren? Jangan tanya saya itu. Saya sendiri gak tahu jawabannya. Kenapa kok pakai oren-oren? Jadi kesunatan sholat pakaian putih yang bersih. Orang mati dibungkus dengan pakaian putih yang bersih. Kalau orang mati bukan diambilkan dari yang baru, tapi diprioritaskan yang tahan lama. Berarti yang kuat, kainnya kuat. Tapi kalau orang hidup, baiknya yang baru, yang kinclong, karena perlu mejeng. Sedangkan orang mati tidak perlu mejeng, dimasukkan dalam lubang kuburan itu akan mejeng barang. Nah, berarti yang penting pakaiannya rusak. Kain anu rusak itu kan kuwandele kain katun apa niku kan. Aja ditoron ngono kae. Niku diantarane. Wastamil minat tibi atyaba ma indak. Dan masih yang ketiga, menggunakan minyak wangi. Minyak wangi atau haruman yang paling harum, yang paling wangi yang Anda miliki. Bukan mencari yang paling wangi, enggak, tapi yang paling wangi, yang paling enak yang Anda miliki. Tapi jangan pakai serimpi. Wanginya meradap tapi temannya melukok. Gitu. Wangi ini wangi apa gitu tadi. Ya wangi gitu, tapi melukok. Apa bahasa Indonesianya melukok itu? Mau muntah. Mau muntah. Itu pakai mana minyak seribi. Jadi pakai yang wangi, yang halus. Termasuk mesik. Nah, itu halus. Kalau Ja'faron enggak. Karena Ja'faron itu kebanyakan dukun-dukun menggunakan dengan jimat barang siji di rumah. Entah buat bagaimana. Saya belum tahu. Makanya di Arab sana ketika membeli minyak misik itu langsung dituduh dukun itu. Disirik-sirikan. Minyak Ja'faron. Dan membeli minyak Ja'faron itu rahasia di sana seperti membeli narkoba di sini. Nanti tidak dijual dengan terang-terangan itu tidak. Karena ya itu biasanya digunakan untuk mengundang jin. Mengundang jin kok pakai Ja'faron, saya nggak paham juga itu. Selain zakat, karena kalau zakat itu wangen-wangennya orang wanita. Dan zakat untuk disegoro. Niku sebab ada yang menurut Imam Ahmad itu najis. Kemudian sebaik-baiknya wangen-wangen kalau bagi laki-laki itu yang baik ahabbuti birijal madhararihu wa khafya launu. Warnanya tidak nampak tapi baunya semerbak. Wati bin nisa madhar launu wa khafya rihu.
Kalau untuk wanita warnanya samar tapi warnanya nampak, baunya tidak semerbak. Namun realita yang terjadi di masyarakat sebaliknya. Kalau yang laki-laki tidak pernah harum, wanita warum, kayak gitu ya. Yes, itu realita. Memang sikap manusia seperti itu sulit untuk diatur. Khuliqal insanu halu'a. Kalau diperintah malah tandang, kalau diperintah malah mencegah, tidak mau. Kalau dilarang malah tandang. Itu manusia, sulit diatur. Kalau diangkat turun, kalau diturunkan naik. Senangnya tampil beda. Wangen-wangen yang diperintahkan untuk laki-laki yang baunya semerbak, warnanya samar. Tapi malah justru tidak ada yang pakai wangen-wangen. Wanita kesunatannya yang pakai yang warnanya nampak tapi baunya samar. Tapi malah justru baunya yang semerbak sehingga mengundang polisi tidur. Nah itu jangannya. Wabalik fitan fi badanika bil halak. Sunatan dalam Jumat itu lagi kita betul-betul membersihkan badan kita dengan dicukur, dengan mencukur cingklaan, mencukur anat. Anat itu apa? Jembat. Menyukur jembat setiap Jumat dicukur. Kalau laki-laki kesunatan dicukur, kalau wanita sunatan dicabuti. Apabila tidak mengendaki kurban di hari 10 Dzulhijjah, seperti hari kurban yang akan datang ini pas insya Allah pas hari Jumat, itu jangan cukur pagi bagi yang akan kurban. Nanti saja setelahnya setelahnya berkorban. Kalau tidak berkorban ya tidak apa-apa, kurban perasaan saja. Kurban perasaan ya tetap kesunatan cukur, nyukur cingklaan, nyukur brengos, kumis. Kalau jenggot tidak kesunatan. Kalau nyukur rambut yakni gundul itu mubah, kecuali kalau memang dengan adanya rambut itu menjadi sakit atau sulit untuk menjaga sebab banyak kutunya, yang ganti disunatkan. Jadi kalau gak digundul banyak kutunya, jadi kesunatan digundul. Jadi sebenarnya gundul itu mubah, tidak ada kesunatan. Seperti bitsu kan gundul-gundul itu. Lah panjenengan gundul ora apa-apa, tapi gak sunat. Kecuali kalau memang kalau tidak digundul ini akan gatelen, sebab banyak kutunya, banyak tumone. Tapi lek wong wedok makruh digundul. Tidak usah digundul Bu, makruh. Tapi enggak haram. Dan wanita itu kalau digundul itu kadang-kadang malah justru bagus. Kenapa? Karena akan jilbaban terus. Kalau dia digundul kan jilbaban ya. Ayo kalau menurut saya makruh. Kalau saya untuk wanita di daerah kita itu kesunatan gundul. Itu dasarnya. Dasarnya karena dengan gundul akan bisa menarik untuk pakai jilbab, sebab malu. Ini dalilnya. Zaman cari di kitab kesunatan gundul nggak ada, tapi
bisa kita hukumi dengan kesunatan karena yaitu akan jilbaban. Terus wal qasu kesunatan guntingi pada brengosnya, nggak usah dicukur, digunting saja sampai bibir kemerahannya ini nampak. Dan makruh untuk untuk dicabuti. Sunatan lagi motong kuku. Lah yang bagus di dalam memotong kukunya tangan yaitu dimulai dari tangan yang kanan dari sababah ilal khinsir. Sababah itu niki. Jadi dimulai sangka sing telinjuk sababah dulu sampai pada kelingking. Gendetik lek. Enten sing kanan, di kanan mulai sababah driji petunjuk, pengunggul, jentik manis, terus jentik baru jempolan. Ibu jari. Niku kesunatane. Dan terus menerus. Kalau dalam yang kiri kesunatan dimulai dari kelingking, dari jentik diakhiri dengan ibham. Berarti jentik manis, pengunggul, petelunjuk, terus ibu jari, ibu yang terakhir. Maksudnya kan ibu kan didahulukan, itu pun bukan ibu asli masalahnya, ibu jari. Kemudian diperhatikan itu terus menerus. Kalau jalan kaki itu kesunatan mulai dari kelingking atau jentikan kelingking yang kanan sampai min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Nanti langsung ilaan mulai dari kelingking kanan terus terus jentik manis, pengunggul, petunjuk dia juga petunjuk yang bayan. Ibu jari, terus yang kiri adalah ibu jari sampai kelingking. Itu untuk kaki. Kesunatan dilakukan setiap Jumat. Dan ketika kita setelah potong langsung segera dibasuh. Sebab kalau tidak dibasuh itu mengakibatkan luka, landep. Kalau dibasuh enggak. Nih. Kesunatan lagi siwakan. Siwak dan macam-macam urusan membersihkan. Menggunakan aroma yang bagus, yang harum dengan mesik itu lebih utama, kecuali kalau muhrim lagi ikhram tidak boleh menggunakan wangen-wangen, atau kecuali puasa dimakruhkan untuk menggunakan wangen. Imam Syafi'i mengatakan man nadzafa saubau qala hamu. Orang yang pakaiannya bersih ini gak gampang stres. Qala hamu, susahnya ini sedikit susahnya. Tapi kalau pakaiannya kotor ini susah terus. Mikir ngene, aku ketemu wong sana isin sesuk kaya umbah-umbah dan seterusnya. Tapi kalau pakaiannya bersih, ini susahnya sedikit, gak gampang stres. Wa man tabarihuhu, kalau baunya ini wangi, zada aklu, limpat, cerdas, akalnya cerdas. Akalnya gampang untuk berpikir. Ini bagi orang yang menggunakan wangen-wangen pakaiannya, dirinya. Ini adab yang ketiga. Yang keempat disebutkan summa bakaro ilal jame'. Pun dari niki lek wonten sing ditangletaken di banyak sampean yo lali. Wis sak jam.